Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, di hari ini Pak Guru ingin mencoba menyampaikan sebuah topik dengan judul motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Tujuan utamanya adalah Pak Guru ingin kalian termotivasi, bangkit semangatnya dalam rangka menyongsong cita-cita masa depan kalian. Mengingat masa depan kalian masih panjang, bahwa kalian juga sesungguhnya memiliki peluang yang sama untuk hidup sukses. Anakku semuanya, dalam motivasi sukses dari tokoh inspiratif ini, nanti kalian akan ketemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada tokoh dari disabilitas atau cacat tubuh yang mereka begitu semangatnya, begitu semangatnya berjuang mempertahankan hidup dari keterpurukan menjadi sebuah kesuksesan. Oke, agar lebih jelasnya, kalian bisa mengunjungi Google Classroom yang linknya sudah Pak Guru bagikan melalui email kalian masing-masing. Nanti di dalam DCR itu kalian membaca deskripsi. Di sana ada petunjuk yang jelas apa-apa yang harus kalian lakukan. Kemudian ada lampiran materi tentang motivasi sukses dari tokoh inspiratif ini yang dapat kalian cermati, kalian baca. Kemudian kalian ambil hal-hal yang penting, hikmah-hikmah yang penting, kemudian dituliskan di dalam buku kalian menjadi sebuah rangkuman yang nantinya rangkuman ini difoto dan dilampirkan ke GCR sebagai laporan penugasan kalian. Kemudian kalian juga harus mengisi evaluasi proses dan refleksi dalam format Google Formulir yang ada di dalam GCR itu. Kemudian jangan lupa kalian juga mengisi absensi. Mengisi absensi karena kemarin itu ada yang mengisi absensi tidak mengerjakan tugas. Ada yang mengerjakan tugas tidak mengisi absensi. Nah, ini akan menyulitkan kalian sendiri. Oke, kalau kalian sudah paham, kalian bisa laksanakan tugas ini. Jangan lupa semangat, jangan lupa bahagia. Anak-anakku sekalian, sebelum mengikuti layanan inti PK, mari kita nikmati bersama icebreaker dari anak-anak Ngapak Kebumen berikut ini. Bakso pedes, bakso dulu, siji bae, tapi seloknya dulu. Traktir ora niat, kita ngapa ye? Es teh manis. Es teh manisnya dulu.
Siji bae, tapi sedotannya telu. Li, kita itu apa? Sekarang mangkat ye. Juga sering mangkat bae. Bakso siji, askal siji, kue siji, jalan pakai piro. Loro. Iki mesti matematikane panen lombok. Maksudnya? Abang apa? As, malah aku nih tambah erosi nyong. Emosi mbok. Iya maksudku gue. Ilham, ini bakso siji, Fatli siji, kue siji. Dadi ini piro? Loro. Iya lo, pijilan lo kabeh. Maksudnya? Enon. Ilham, ini bakso siji, Fatli siji, kue siji. Dadi ini piro? Loro. Pisan maning ya. Ini bakso siji, Fatli siji, kue siji. Ki dadi ini piro? Loro. Mana loro maning? Nyobain mie ayam. Halo guys, jalan hidup emang gak bisa ditebak. Ada yang lahir ke dunia dengan kondisi fisik sempurna, ada juga yang lahir dengan keterbatasan. Ada yang ketika lahir diberkahi dengan fisik tanpa celah, tapi kemudian peristiwa naas menimpa dan menjadikannya penyandang disabilitas. Namun hebatnya, banyak dari mereka yang gak menjadikan kekurangan fisik sebagai halangan untuk berprestasi. Keterbatasan itu justru dijadikan motivasi untuk berusaha lebih keras dalam meraih mimpi. Yuk simak 5 kisah sukses orang dengan keterbatasan fisik yang inspiratif berikut ini. Yang pertama ada Anthony Robles. Anthony merupakan seorang pegulat yang memenangkan kejuaraan NCAA 2010-2011 sebagai pegulat individu dalam kelas berat 125 ton. Meskipun terlahir dengan hanya satu kaki, Robles menolak menggunakan kaki palsu. Orang tuanya sebenarnya memberikannya kaki palsu, namun saat usianya 3 tahun, ia mencopotnya. Setelah itu, ia lebih suka menggunakan kruk untuk berjalan. Justru dengan selalu mengandalkan satu kaki inilah kekuatannya menjadi terbentuk. Pada saat duduk di kelas 6, ia mencatatkan rekor di sekolahnya karena ternyata bisa push up paling banyak dibanding teman-temannya yang normal. Dan saat duduk di kelas 8, ia juga mulai belajar gulat. Pada awalnya hanya melihat saudara sepupunya bermain gulat, namun lama-kelamaan ia tertarik juga dan mulai berlatih di sekolah. Tak lama kemudian, ia ikut bertanding dan bahkan ikut kejuaraan gulat di berbagai negara Arizona. Ia terus menang sampai membukukan rekor 46 baik di tingkat SMP maupun SMA, hingga ia menyelesaikan SMA-nya dan membukukan rekor gulatnya dengan skor 129.15, catatan prestasi yang sangat menakjubkan bukan? Robles melanjutkan kuliah ke Arizona State University. Saat inilah ia membangun karir untuk menjadi juara gulat nasional pada kejuaraan gulat dunia di kelas 55 kg freestyle tahun 2006. Dan ia berhasil sebagai juara ke-6 loh. Lalu pada tahun keduanya sebagai pegulat perguruan tinggi di 2008-2009, Robles mendapatkan gelar kehormatan All-American Honors. Kemenangan dan sikap Anthony Robles itu tentunya menginspirasi banyak anak-anak muda di Amerika Serikat. Bahwa kekurangan gak selalu menjadi kelemahan, tapi bisa juga jadi kekuatan. Ia membuktikan dengan menjadi juara gulat nasional, mengalahkan orang-orang beranggota tubuh normal dan kuat. Luar biasa bukan? Selanjutnya ada Nick Vujicic. Nick merupakan seorang manusia tanpa lengan juga kaki. Akibat kondisi fisiknya, dia kesulitan mendapatkan teman bermain semasa kecil. Nick yang lahir pada tanggal 4 Desember 1982 merupakan putra dari keluarga yang sederhana. Ibunya seorang bidan dan perawat anak, sedangkan ayahnya bekerja di kantor administrasi dan akuntansi keuangan sekaligus sebagai penginjil. Namun siapa sangka, Nick justru belajar banyak dari apa yang dialami selama hidupnya. Tanpa lengan dan tungkai, aku bisa menaklukkan dunia. Begitu salah satu kutipan buku yang berjudul Life Without Limbs yang ditulis oleh Nick. Nick lahir tanpa lengan dan tungkai atau biasa disebut sindrom tetra amelia.
dia memiliki sebuah kaki mungil di bagian kaki kirinya yang ia gunakan untuk menggulingkan badan, menendang, menulis, mengetik, dan aktivitas lainnya. Ketika memasuki usia sekolah, ibu Nick memasukkannya di sekolah normal pada umumnya. Saat itu, sang ibu berharap anaknya dapat bermain dengan anak-anak normal. Namun, Nick justru mengalami masa-masa sulit di usia dini. Dia bahkan pernah mencoba bunuh diri karena frustasi dengan apa yang dia miliki. Meski begitu, Nick akhirnya berhasil menyelesaikan sekolah dan bahkan lulus dari universitas. Nick juga telah menulis beberapa buku inspiratif yang berisi kisah perjalanan hidupnya. Isi buku Nick tak jauh dari bagaimana ia bangkit dari keterpurukan akan kondisi fisiknya. Bahkan Nick sekarang menjadi seorang motivator sekaligus penginjil. Ia rutin melakukan perjalanan untuk memotivasi banyak orang. Dan pada bulan Agustus 2013 yang lalu, Nick sempat berkunjung ke Indonesia dan mengisi acara di salah satu program stasiun televisi. Siapa yang sempat lihat Nick kemarin? Wah, beruntung banget kalian. Selanjutnya ada seorang jenius yang mendedikasikan hidupnya untuk membuka rahasia alam semesta. Kisah hidupnya digambarkan dalam film The Theory of Everything pada 2014. Dia adalah Stephen Hawking yang lahir pada 8 Januari 1942. Dia merupakan seorang modern ilmuwan yang paling terkenal sekaligus profesor dan penulis yang melakukan banyak terobosan dalam fisika dan kosmologi. Buku-bukunya banyak membantu dunia sains sehingga dapat diakses oleh semua orang. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosa menderita ALS. ALS itu merupakan penyakit motorik neuron yang menyerang saraf pengendalian gerak tubuh. Ini tentu membuatnya harus menghabiskan hampir seluruh hidup di kursi roda. Hebatnya, ia melawan semua ramalan tentang apa yang akan dia jalani selama beberapa tahun setelah didiagnosa penyakit tersebut. Mobilitas yang melemah dan kondisi lumpuh gak menghentikan Hawking berpidato dan mampu berkomunikasi, meski hanya melalui pidato komputer. Stephen bukan hanya mengajarkan kita teori fisika dan alam semesta, akan tetapi juga mengajarkan bagaimana sebuah kekuatan mental dan pikiran yang tangguh di dalam tubuh yang sangat lemah, dan tidak menjadikan kondisi kesehatannya sebagai sebuah excuse atau alasan kegagalan. Justru sebaliknya, dengan hebatnya ia memilih untuk tetap maju. Terima kasih untuk semua ilmunya ya. Selanjutnya ada Qian Hongyan. Qian Hongyan adalah sebuah gadis difabel asal Cina yang berhasil menjadi atlet renang. Pada tahun 2000, ia kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan mobil. Sejak umur 4 tahun, Qian tak lagi memiliki kaki dan pada akhirnya, keluarganya mensiasatinya dengan menggunakan bola basket yang dilubangi dan dibalutkan ke tubuh bawah Qian. Ia berjalan menggunakan 2 kayu berbentuk sendok semen yang digenggam kedua tangannya. Kondisi tersebut membuat Qian mendapat julukan gadis bola basket. Pada 2005, ia menerima bantuan kaki palsu dari Rehabilitation Center di Beijing. Setelah mendapat perhatian publik, ia juga dibawa ke Beijing untuk menerima kaki palsu pada 20 Maret 2007. Kemudian pada 5 Desember 2013, ia mendapatkan kaki buatan lagi yang cocok dengan ukuran tubuhnya yang sudah beranjak dewasa. Qian akhirnya menemukan peluang untuk berprestasi. Dia bergabung dengan klub renang lokal khusus difabel bernama Yunjinan Swimming Club. Klub renang yang diresmikan pada Agustus 2007 ini melatih anak-anak difabel usia 10 sampai dengan 22 tahun untuk mengikuti kompetisi. Ia mendapat sponsor dari Yunnan Provincial Federation. Ia mengaku pada awalnya ia sempat kesulitan. Tapi kesulitan tersebut gak ngebuat dia berhenti. Semakin lama ia semakin lihai dalam berenang. Setiap harinya Qian berlatih selama 4 jam. Ia berharap suatu saat dapat memenangkan medali untuk negaranya dalam kompetisi. Qian yang dulunya dipanggil sebagai gadis bola basket kini justru menjadi orang terkenal di Cina. Laporan-laporan mengenai perkembangan kaki buatannya seringkali menjadi berita nasional. Kepopulerannya bahkan menyebar sampai ke luar negeri. Foto-fotonya juga menjadi viral di media sosial. Wah, jadi terkenal banget kan si gadis bola basket ini. Salut buat kamu, Qian. Yang terakhir datang dari Indonesia yaitu Habibie Afsyah, seorang penyandang difabel yang lahir di Jakarta 6 Februari 1988. Bungsu dari 8 bersaudara ini menderita penyakit muskular distrofi, penyakit yang merusak saraf motorik di otak kecilnya, sehingga menyebabkan ia semakin mengecil dan lumpuh. Alhasil,
Habibie sepanjang hidupnya harus menggunakan kursi roda. Menjelang usia 1 tahun, Habibie terdeteksi mengidap kelainan bawaan pada saraf motoriknya. Setelah melewati usia balita, pertumbuhannya terhambat dan mengalami keterbatasan fisik karena saraf-saraf motoriknya rusak. Bahkan ada dokter yang memprediksi umurnya hanya sampai 25 tahun saja. Namun Habibie tidak risau menjalani hidup. Seakan hidup 1000 tahun lagi, sikapnya penuh dengan optimisme atas masa depan. Ia bisa membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghambat bagi seorang untuk maju. Pada akhirnya, dia berhasil mengembangkan usaha bisnis online di rumah dengan bergabung di situs bisnis affiliate pada Amazon. Lewat bisnisnya ini, sekurang-kurangnya ia mampu menghasilkan 10 juta tiap bulan loh. Keberhasilan Habibie bahkan membuatnya menjadi salah satu trainer di A Profit Metric bersama gurunya Suandi Chow di usia yang masih 20 tahun. Sejak itu, Habibie sering diundang menjadi pembicara seminar internet marketing di kampus-kampus. Tak ingin sukses sendiri, Habibie membuat wadah bagi para penyandang difabel lainnya agar bisa menemukan potensi diri melalui Yayasan Habibie Afsyah. Keberhasilan Habibie itu gak lepas dari peran orang tuanya, Endang Sutianti dan Nasori Sugianto. Sejak diberitahu dokter perihal penyakit yang diderita Habibie, sebagai orang tua, mereka memiliki keinginan kuat agar anaknya bisa mendapat perlakuan layak dari lingkungan sekitar dan menyekolahkan Habibie di sekolah umum. Kebetulan Habibie memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak normal, dan setelah lulus SMA, sang bunda rela menjual mobil demi mendaftarkan Habibie kursus internet marketing. Dari situlah Habibie mulai menekuni bisnis online, dan Tuhan gak pernah dia membiarkan hambanya yang punya kemampuan kuat. Akhirnya usaha Habibie di bisnis online mengantarkan Habibie menjadi mandiri dan sukses secara finansial. Kini ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan seorang motivator. Tuh, buat kalian yang sehat tapi masih banyak ngeluh dan malas-malasan, malu ya sama Habibie. Habibie aja udah jadi pengusaha sukses sekaligus motivator. Kamu gimana? Atau mungkin ada tokoh lain yang juga menginspirasi kamu? Ceritain ke aku seperti biasa. Bye! Anak-anakku sekalian, layanan bimbingan konseling kali ini telah usai. Kita ucap hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap bahagia.